Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dita Novitasari dari BPIB semester 4. Perlu kita ketahui bahwasanya pandemi ini sangat banyak sekali meresahkan warga ya. Selain juga pendapatan secara ekonomi turun drastis, ini juga berimbas kepada anak-anak yang dimana belajarnya terganggu, konsentrasinya juga terganggu. Banyak sekali anak-anak yang mengeluhkan tentang pembelajaran daring yang tidak efektif, bahkan juga sampai mereka drop, merasakan kejenuhan akibat pembelajaran daring. Perlu kita ketahui juga pembelajaran daring ini juga meresahkan orang tua karena dianggap pembelajaran daring ini kurang efektif untuk anak-anak belajar di rumah gitu. Oke, di sini saya akan berbagi tips dan trik nih supaya pembelajaran daring itu tidak berkesan jenuh, membosankan, serta juga meresahkan orang tua yang di rumah. Baik, banyak kendala-kendala yang dialami anak-anak sekarang mengeluhkan kalau pembelajaran daring itu terkesan membosankan, menjenuhkan, juga tidak efektif. Antara lain, pembelajaran daring itu lokasi jauh dari jangkauan internet, terutama bagi para pelajar yang berada di pelosok yang jauh dari koneksi internet atau internetnya sering terganggu. Ini juga menjadi salah satu dari pembelajaran daring yang kurang efektif atau dirasa bosan gitu. Yang kedua, ada media pembelajaran dari guru itu terbilang monoton, jenuh, dan hanya itu saja begitu. Misal hanya guru menjelaskan ke murid melalui video atau bahkan menggunakan Zoom meeting atau Google Meet yang terkesan jenuh, pembelajaran yang jenuh dan kurang efisien seperti itu. Yang ketiga, pembelajaran kurang interaktif. Interaktif di sini pembelajaran hanya tentang penjelasan dan tugas-tugas saja dari guru. Tidak ada bermain atau selingan yang lain seperti itu. Yang keempat, perilaku murid sulit untuk dijangkau oleh guru-guru gitu. Jadi pantauan guru-guru sulit sekali untuk melihat sejauh mana perkembangan anak ini belajar, memahami materinya begitu, atau juga menangkap yang telah disampaikan guru. Ini guru terbilang sulit untuk memantau murid-muridnya yang di rumah begitu. Terkadang sudah waktunya untuk masuk sekolah gitu, untuk melakukan absen, terkadang anak-anak masih asik bermain dengan teman-temannya. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu belum paham atau mengerti tentang pembelajaran daring ini. Mereka menganggap terus bermain saja dengan teman-temannya. Yang selanjutnya ada pembelajaran cenderung tugas online gitu. Jadi kejenuhan anak-anak ini tuh merasa emosi atau jenuh ya. Hanya tugas. Akhirnya tugas ini tuh menumpuk gitu. Tugas ini tuh menumpuk dan menyebabkan anak ini malas untuk belajar karena hanya guru ini memberikan tugas dan tugas saja gitu. Nah, tugas maka akan terjadi tugas yang menumpuk gitu, dan penyerapan materi sangat minim. Anak tergolong susah menyerap materi yang hanya disampaikan lewat video oleh gurunya, dan setelah itu anak diberi tugas saja. Baik, di sini saya akan
mengulik atau memberi saran masukan bagaimana supaya anak-anak ini tuh tidak jenuh untuk belajar daring di rumah. Anak-anak akan terus semangat melakukan kegiatan pembelajaran di rumah dengan cara daring. Oke, yang tips yang pertama yang saya akan berikan, lokasi yang jauh dari jangkauan internet. Sebaiknya dari orang tua memfasilitasi pembelajaran anak. Misalnya bisa, kalau jangkauan internetnya susah, bisa ke tetangga atau yang memiliki wifi, atau juga biasanya sekarang sudah banyak sekali rumah-rumah yang memberikan layanan wifi gratis kepada anak-anak sekolah supaya pembelajaran daringnya efektif begitu. Media pembelajaran monoton atau merasa jenuh begitu. Nah, jadi seorang guru ini selain dituntut untuk bisa menyampaikan materi saat daring, media yang digunakan juga harus jangan monoton gitu. Jadi bisa mengolah atau mengutik bagaimana supaya pembelajaran daring ini atau pelajaran yang disampaikan ini tidak monoton. Bisa juga dengan video yang diselingi dengan permainan atau game atau dengan gambar-gambar yang bisa membuat semangat, karena kenapa? Murid akan senang atau akan dia enjoy belajar kalau nggak hanya teks gitu ya. Jadi ada gambar yang bisa dia untuk lihat gitu. Pembelajaran belum interaktif, juga perilaku murid yang sulit dipantau. Sebaiknya guru selain memberikan tugas serta materi, jadi ada komunikasi khusus antara guru dan wali murid sejauh mana murid ini sudah mempelajari. Tes pemahaman siswa atau murid ini tidak hanya diukur dari seberapa ia mengerjakan tugasnya, bukan seperti itu. Bukan hanya dengan tugas itu akan menambah pemahaman dari siswa ini. Pembelajaran cenderung tugas online. Bisa juga dengan misal guru ini memberikan tugas atau berupa hard file yang bisa dipelajari langsung oleh siswanya, tidak hanya berupa online. Karena online ini sangat banyak sekali gitu meresahkan murid dan orang tua. Penyerapan materi sangat minim. Sebagus mungkin dan sekreatif mungkin dari guru atau dari guru sendiri untuk mengolah dan mengotak-atik supaya materi yang disampaikan ini tidak monoton dan mudah untuk dipahami serta diserap oleh siswa-siswa. Oke, ada juga tips dan trik nih bagaimana murid belajar di rumah supaya tidak jenuh. Banyak sekali murid yang mengeluhkan, Bu, saya malas untuk belajar begitu. Banyak sekali tugasnya. Nah, ini ada tips dan trik gimana nih supaya anak ini tuh belajarnya semangat di rumah walaupun dengan daring, tapi mereka merasa enjoy gitu. Yang pertama, atur tempat belajar yang nyaman gitu. Jangan hanya duduk monoton menggunakan meja. Bisa juga murid ini dibuatkan tempat khusus gitu untuk belajar supaya pembelajarannya itu efektif dan mereka enjoy di tempat itu, tidak hanya monoton menggunakan meja dan setiap hari terus mengulang-ulangnya hanya seperti itu gitu. Kita bisa membuatkan di pojok sekat rumah begitu atau di kamarnya tempat belajar yang efektif. Kita bisa tambahkan meja belajar di situ, terus hiasan-hiasan yang ia sukai begitu. Yang kedua, rencana belajar.
Jadi anak ini kita buatkan seperti jadwal untuk belajar. Misal pagi-pagi setelah bangun harus cepat diarahkan untuk bergegas mandi, dan persiapan sarapan. Setelah itu melakukan belajar yang sesuai jadwalnya. Begitu. Misal jam 7 sampai jam 8 harus belajar dulu, seperti itu. Nanti ada waktu untuk rehat dan mengulang lagi. Jadi diulang lagi siang sampai sore. Jadi anak ini tidak jenuh ditekan dari pagi sampai siang hanya untuk belajar dan seperti itu. Oke, yang ketiga, hindari hal yang mengganggu. Misalnya waktu belajar jam 7 sampai jam 9 nonaktifkan televisi atau HP yang mengganggu konsentrasi belajar anak ini. Yang keempat, perhatikan jadwal sekolah. Jadi si orang tua ini juga harus memperhatikan pelajaran yang akan anak lakukan pada hari itu. Misal mempersiapkan jadwal untuk hari ini, menuntun anak untuk belajar, untuk mengecek apa sih pelajaran yang hari ini gitu, pelajaran yang akan dipelajari hari ini begitu. Yang keempat, luangkan waktu untuk istirahat. Jadi seperti saya sampaikan, jangan terus menekan anak untuk belajar dari jam 7 siang sampai jam 12 siang. Itu anak akan tergolong jenuh begitu. Jadi sebaiknya ada waktu tenggang istirahat. Seperti jam yang di sekolah ada waktu anak-anak untuk istirahat, gunakan untuk memang melepas semuanya begitu. Bisa nanti makan camilan atau nonton TV sekedarnya saja, atau bisa membuka game atau berinteraksi dengan temannya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.